Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadhalika yawma idzi yaumun asir alal kafirina ghairu yasir darni wa ma khalaqtu wahida wa ja'altu lahu mala mamduda wa banina suhuda wa mahattu lahu tamhida summa tatma'u an aziyah kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhilkuhu su'uda innahu fakkara wa qaddar wa qutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa wa bashar summa adbar wastakbar faqala in hada illa sihrun yusar in hada illa qaulun bashar sa'uli saqar wa ma adraka ma saqar la tubaqi wa la tadar walau lawahatul lil bashar ala tis'atu ashar wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatul lil ladina kafaru liyastayqina alladina utul kitaba wa yazdada alladina amanu imana wa la yartaba utul kitab alladina utul kitaba wal mu'minuna waliyaqul alladina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza arada Allahu bihada mathala kadzalika yudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikrul lil bashar kalla wal qamar wal laili idza adbar was subhi idza asfar innahu la'idza kubar nadhiran lil bashar liman sya'a minkum ayat taqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina in illa ashabal yamin fi jannatin yatasa'alun anil mujrimin masalakakum fi syaqar qalu lam nakum min musallin law nakunu ta'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin wa kullu nukadzibu biyaumiddin hatta atana yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in fama lahum anit tadhkiratim muridin ka'annahum humurum mustanfirah. Sadaqallahul adzim. Apa yang dimaksud dengan agama? Apa isi dari agama dan
apa tujuan dari agama. Menurut saya agama yang saya pahami hingga saat ini itu merupakan bentuk kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang atau umatnya Rasul dengan menaruh bentuk kepercayaan rohaniahnya yang memiliki keterikatan dan juga mengatur tentang cara seseorang berkomunikasi dengan Tuhannya. Sementara itu untuk isi dari agama sendiri menurut saya merupakan serangkaian dari kegiatan mengenai tata cara seseorang dalam melaksanakan peribadatan yang teratur dan juga terstruktur, yang bertujuan untuk mengharapkan sesuatu tentang apa yang kita percayai agar kedepannya itu bisa dicapai dan terwujud di kemudian hari. Sementara untuk tujuan agama sendiri sih, pada akhirnya agama memiliki tujuan agar dapat menata kehidupan umatnya, di mana peraturan dasarnya diberikan oleh Tuhan yang nantinya membimbing umatnya berada di jalan yang benar dan menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Intinya tuh supaya mendapatkan ridho dari Tuhan. Nomor 2, jelaskan maksud dari Quran surat An-Nisa ayat 59 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Merupakan dari intisari Quran surat An-Nisa ayat 59 ini dapat kita simpulkan bahwasanya tuh untuk setiap muslim, orang-orang yang beriman diwajibkan untuk mentaati apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan turut dicantumkan pula dalam An-Nisa ayat 59 ini bahwasanya kita harus menaati Rasul dan juga ulil amri atau pemimpin agar nantinya tetap terjaga kebaikan dan selalu berada di jalan Allah. Dan jika pada saat pelaksanaannya terdapat perbedaan pendapat di antara umatnya, maka semua hukum itu harus dikembalikan kepada Rasulullah dan sunnah-sunnahnya. Dan menjadi lebih baik apabila kita mengimani tentang adanya hari akhir, karena Allah mencintai setiap orang-orang yang beriman. Selanjutnya, nomor 4, itu apa yang dimaksud dengan syariat dan fikih, apa perbedaannya, dan berikan masing-masing contohnya. Kalau syariat itu merupakan hukum-hukum agama yang mengatur dan juga menetapkan tentang peraturan-peraturan dalam berkehidupan bagi manusia, berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sama manusia lain dan juga alam, berdasarkan Al-Quran dan juga hadis yang dituangkan dalam hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal iman. Sementara untuk fikih itu merupakan atau dapat juga kita sebut sebagai bidang yang membahas tentang persoalan hukum yang mengatur sebagai aspek kehidupan manusia, baik dalam diri sendiri, orang lain, maupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, fikih itu mengatur tentang bagaimana caranya menjalankan tata cara sholat, puasa. Itu fikih yang mengatur hukum-hukum tersebut. Nah, terus apa saja menjadi sunnah yang harus dilakukan ketika sholat, yang hal-hal wajib dalam sholat, hal-hal sunnah dalam sholat, dan juga yang tidak boleh kita lakukan dalam sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, itu termasuk dalam fikih. Karena untuk syariat sendiri itu contohnya semisal anjuran, misalkan kita mau pergi ke masjid, itu dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik gitu kan, dan juga memakai wangi-wangian, atau enggak misalkan mandi sebelum Jumat gitu. Nah, itu termasuk syariat.
Islam bisa ditinjau dari berbagai metode dan pendekatan. Apa saja metode dan pendekatan tersebut, dan berikan masing-masing penjelasannya. Yang pertama itu metode dan pendekatan ada dua macam, yaitu dari kalangan Muslim Islam itu sendiri dan juga dari kalangan Orientis atau Barat gitu. Dalam pendekatan dan juga metode Islam yang pertama itu diterapkan dengan cara berupaya untuk memahami agama dari literatur secara literal atau dengan cara menggunakan berbagai ilmu, kerangka ilmu ketuhanan dan juga keyakinan bahwa wujud suatu empiris dari suatu agama dianggap sebagai yang paling benar di antara konsep atau teori-teori yang lainnya. Sementara untuk metode pendekatan Islam yang kedua, yang Orientis, itu membahas unsur-unsur dari berbagai peristiwa yang melibatkan, misalkan peristiwa itu pasti ada tokohnya, di situ ada tokoh, ada latarnya, ada tempatnya itu di mana, ada objeknya di mana, waktunya kapan. Nah, itu semua itu yang mendasari supaya lebih mudah dipahami oleh akal pikiran manusia. Jelaskan bagaimana pentingnya akidah, syariah, dan ibadah sebagai tiga kerangka dasar Islam. Bagaimana hubungan di antara ketiganya? Tiga kerangka dasar Islam itu yang mencakup dengan akidah, syariah, dan juga ibadah sangat penting bagi hidup kita karena berisi perintah-perintah dan juga larangan-larangan beserta petunjuk-petunjuk apa-apa yang harus kita jadikan sebagai pedoman hidup kita dan juga kehidupan seluruh umat Islam yang ada di dunia gitu. Dan menganggap bahwa kebahagiaan demi menggapai kebahagiaan dunia dan di akhirat gitu. Nah, hubungan di antara ketiganya, akidah itu yang mengurus untuk masalah umat dengan Tuhannya. Terus kalau misal yang syariah itu mengurus hubungan antar manusia dengan manusia lain, dan akhlak itu bidang ilmu yang mengurus masalah moral atau perilaku umatnya, atau bisa dikatakan dengan umat terhadap dirinya sendiri. 7. Bagaimana Anda memandang keberagaman Islam di Indonesia seperti NU Muhammadiyah dan yang lainnya gitu. Kalau menurut pandangan saya pribadi itu terhadap perbedaan dalam pandangan Islam di mata, misalkan di mata NU dan Muhammadiyah, itu ya hal yang wajar dan bisa terjadi dimanapun, nggak hanya di Indonesia saja gitu kan. Karena pada dasarnya agama itu kan mengajar kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan ridhonya. Nah, caranya sama, cuman pada pelaksanaannya itu terdapat perbedaan-perbedaan ya gitu. Karena kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, itu kehidupan kita itu akan mulia dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjalankan kewajibannya dan yang telah ditetapkannya, mendekati yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Kalau dalam agama mereka meyakini ada sunnah-sunnah yang kemudian hari ditetapkan sebagai harus dilakukan, itu nggak apa-apa selama itu tidak menggeser apa yang menjadi kewajiban setiap umat Islam kepada Tuhannya. Itu aja. Ya, nomor 8, berikan pendapat Anda terhadap film The Message dan juga tanda tanya, film tanda tanya. Itu kok pendapat saya tentang film yang pertama tentang film The Message itu merupakan gambaran dari perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menyebarkan Islam dalam periode Islam pertama kali masuk, yang tak sedikit orang tuh benci terhadap yang diajarkan oleh Rasulullah. Mereka menganggap bahwasanya ajaran Rasulullah itu ini ajaran sesat, bahwasanya harusnya tuh kita menyembah berhala gitu kan, karena
kaum sebelum Nabi Muhammad lahir itu menyembahnya kan masih berhala gitu kan. Nah, akhirnya mereka benci terhadap Rasulullah yang menyebarkan agama Islam sebelum Islam bisa berjaya seperti sekarang ini. Hingga setelah menonton film The Message tersebut ya, diharapkan kita sebagai umat Rasulullah itu dapat meneladani apa-apa yang menjadi fokus Rasul dalam memperjuangkan menyebarkan agama Islam tersebut, dan juga menyontoh Rasulullah sebagai figur yang komplit dalam hal agama. Di sini misalkan kita bisa meneladani Rasulullah dalam ibadahnya, dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dalam istiqomahnya, itu kita harus teladani dari situ. Untuk film yang kedua, film Tanda Tanya, pendapat saya bahwa perbedaan agama dalam kehidupan itu merupakan hal yang wajar terjadi di muka bumi, karena kita hidup bukan cuma agama Islam. Sebelum agama Islam ini hadir, itu udah ada agama-agama pendahulu yang notabene itu dia mengalami perkembangan dari masa ke masa gitu ya. Nah, untuk itu diperlukannya toleransi antar umat beragama di dalamnya. Tapi penyalahgunaan arti toleransi di sini itu banyak terjadi juga. Toleransi beragama dalam film ini itu membuat penonton menjadi prihatin tentang apa yang terjadi, yang menjadi dasar-dasar dalam menjalankan kepercayaan atau agama tersebut tuh. Selain itu, toleransi beragama yang sangat intens menyebabkan iman seseorang yang belum kuat, di sini bukan tidak punya iman tapi belum kuat imannya, itu bisa tergoyahkan iman mereka dengan mendengar ataupun berinteraksi dengan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Nah, itu bisa juga menjadikan mereka tuh murtad dari Islam gitu kan. Tapi tidak menutup juga bahwasanya dari toleransi beragama banyak non muslim yang alhamdulillah menjadi mualaf dan sekarang memeluk Islam gitu kan. Mereka nggak sengaja dengar azan gitu kan. Azan itu kan di agama kita sebagai penyeru untuk melaksanakan sholat gitu kan. Mereka nggak tahu apa azan, tapi mereka suka azan. Berikutnya mereka jadi ingin mendalami apa itu Islam dan apa itu azan, apa itu sholat. Nah, itu yang membuat mereka menjadi terbuka hatinya untuk masuk Islam. Yang nomor 9, apa yang Anda ketahui tentang ilmu kalam, tasawuf, filsafat, dan juga fikih ya. Bagaimana kemunculan ilmu tersebut? Yang saya ketahui tentang ilmu kalam ini, satu-satu ilmu kalam itu atau biasa kita kenal dengan akidah, merupakan bidang ilmu yang isinya tuh tentang alasan-alasan guna untuk mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis gitu kan, yang bertujuan untuk melindungi agama dan iman kita, akidah-akidah yang bertentangan dari akidah-akidah yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, misalkan dari agama non-muslim seperti itu. Terus yang kedua, tasawuf itu bidang ilmu juga yang mempelajari akan diketahui tentang pembersihan jiwa, perbaikan budi pekerti, dan juga pembangunan karakter diri, lahiriah dan batiniah, untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Jadi mau gimana pun kehidupan kita tuh tetap bahagia karena kita sudah mengerti apa yang dimaksud dengan tasawuf ini, maksud dari tasawuf ini. Kemudian fikih itu merupakan bidang ilmu yang membahas tentang hukum syariah, bidang alamiah dan perbuatan nyata yang sifatnya yang kemudian diambil dari dalil-dalil yang dalam dan lebih terperinci. Sedangkan untuk filsafat sendiri itu diartikan sebagai pola berpikir, cara berpikir ataupun pandangan yang menuruti tata tertib dan kaidah yang ada. Nomor 10, apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? Sebutkan indikator dari masyarakat madani itu sendiri, dan apakah masyarakat Indonesia sudah layak disebut dengan masyarakat madani. Masyarakat madani itu bisa dikatakan sebagai, bisa kita kenal dengan suatu perkumpulan masyarakat yang mereka ini beradab, memiliki peradaban
dalam membangun atau menjalani dan juga memaknai arti dari kehidupan yang dijalani oleh mereka sendiri, yang sehingga mereka menemukan arti dari kehidupan. Dan dalam bahasa Arab memiliki makna juga yang yaitu masyarakat yang berperadaban atau memiliki peradaban. Sebagai contoh, masyarakat Madani itu pada umumnya itu terhubung antara individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok secara eksklusif dalam masyarakat melalui kontrak sosial atau aliansi sosial atau perkumpulan sosial gitu kan. Jadi mereka saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Itu merupakan salah satu contoh faktor bisa disebut dengan masyarakat Madani. Terus kemudian menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendomisili dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang nomor 3, terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi volunteer mampu memberikan masukan, dan masukan-masukan itu tentu saja bisa diterima oleh pemerintah dan diimplementasikan gitu kan. Terus kalau untuk apakah masyarakat Indonesia sudah bisa disebut dengan masyarakat Madani, yaitu pendapat saya sendiri dikembalikan kepada masyarakatnya sendiri. Apakah menurut masyarakat itu mereka sudah mampu, sudah memenuhi faktor-faktor, contoh-contoh tentang apa saja yang membuat mereka tuh mampu menjadi masyarakat Madani itu sendiri. Saya Muhammad Muhammad pamit. Sekian dan terima kasih.